Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada siang hari ini khutbah yang saya sampaikan berkaitan dengan sebuah hadis an Abi Qatadah bin Rib'in, dari Abi Qatadah bin Rib'in, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murru ali bi janazah. Suatu saat Rasulullah ini, para jamaah zaman dulu, Rasulullah ini kalau syiar agama itu berjalan para jamaah dari kampung ke kampung menuju kampung yang lainnya, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, wilayah Arab seperti itu para jamaah. Pada saat itu Rasulullah murru ali bi janazah, lewatlah jenazah di hadapan beliau para jamaah. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mustarih. Selang beberapa saat kemudian lewatlah rombongan jenazah yang kedua, mustarah. Faqal, maka Rasulullah mengatakan mustarah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan ketika jenazah pertama engkau mengatakan mustarih, lalu diikuti jenazah yang kedua mustarah? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, rombongan mayit pertama mustarih, al-abdul mu'min yastarih min nasabid dunya wa adaha. Rombongan yang pertama adalah orang mukmin. Mayit yang pertama adalah seorang mukmin yang istirahat atas segala aktivitas, segala yang mencapekkan, wa'adzah, dan berbagai macam ujian-ujian yang tidak mengenakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang yang beriman ketika hidupnya di dunia ini bahwasanya meyakini ada hal-hal yang gaib, ada sorga dan neraka. Orang yang beriman meyakini bahwasanya ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini sebagai ladang untuk berbuat kebaikan. Untuk apa? Kebaikan nanti di akhirat. Orang beriman meyakini bahwasanya Al-Quran, Al-Hadis adalah sumber dari berbagai hukum dan mengatur dalam kehidupan ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Qur'an tidak ada keraguan, tidak ada kemamangan. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman terhadap hal ghaib. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah mereka dapatkan. Orang yang beriman para jamaah di dalam hidupnya ini ada aturan main, ada rambu-rambunya untuk melakukan semua aktivitas di dalam kehidupan ini. Orang yang beriman menjalani syariat agama, syahadat, salat, melaksanakan ibadah salat ini para jamaah tentu tidak mudah yang kita bayangkan. Perlu banyak perjuangan. Karena apa? Karena di dalam diri seorang, di dalam diri orang beriman ada makhluk yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini
Innan nafsal ammartum bisu, senantiasa mengajak-majak ke kejelekan. Ketika waktu subuh berkumandang, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Apa yang kita rasakan para jamaah? Di situ ada perjuangan. Lagi enak-enaknya tidur, harus menjalankan sholat subuh. Ini adalah perjuangan berat. Sholat duhur, lagi enak-enak aktivitas bekerja, kita diwajibkan untuk sholat. Pekerjaan akan selesai, dipanggil lagi sholat asar. Beberapa saat kemudian hendak istirahat, dipanggil lagi sholat maghrib. Hendak istirahat, dipanggil lagi sholat isya. Ini semuanya butuh perjuangan para jemaah. Belum lagi pelaksanaan sholat, puasa. Puasa ini perintah Allah, makanya ditujukan kepada orang yang beriman. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, berbuat. Yang melakukan puasa ini adalah orang yang beriman para jamaah. Makan minum halal, akan tetapi karena ini ada perintah Allah, maka dia berusaha untuk menahan hawa nafsunya, mulai dari fajar sampai surup, baru dapat melaksanakan makan minum, puasa, zakat, harta benda yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit, pagi, siang, sore, malam, ngelembur, bekerja, kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau sudah banyak, diwajibkan untuk melakukan zakat. Apakah hati kita rela untuk melakukannya para jamaah? Ini adalah sebuah perjuangan. Begitu juga haji, harus punya biaya yang cukup, perjalanannya aman, sarana akomodasinya siap, meninggalkan keluarga. Berat para jamaah, membawa harta yang banyak. Ini semuanya adalah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mencari harta benda, orang yang beriman akan senantiasa takut kepada Allah. Mana yang halal, mana yang haram. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pada siapa yang melakukan perbuatan kecil, sedikit sawi, keburukan pasti akan diperlihatkan nanti. Begitu juga sebaliknya, melaksanakan kebaikan kecil pasti akan dapat menuai pahalanya. Dan orang-orang yang beriman para jamaah menjaga lesannya. Karena apa? Ma yalfidu min qaulin illa ladzi raqibun atid. Lesannya itu dijaga para jamaah. Di tengah-tengah kehidupan yang modern ini, Masya Allah, banyak sekali berita-berita hoak, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik agama, kerukunan berbangsa bernegara. Maka kita harus pandai-pandai untuk memfilter hal ini. Maka seorang yang beriman di dalam kehidupan rumah tangganya akan menjaga putra-putrinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mencarikan jodoh bagi putra-putrinya tentu tidak sembarangan, mencari jodoh yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang beriman ini menghantarkan keluarganya, anak cucunya para jamaah menjadi orang-orang yang soleh, sehingga sampai waktunya orang beriman ini meninggalkan dunia menuju ila rahmatillah, meninggalkan segala kesibukan, kepenatan, tidak bertemu lagi dengan orang-orang munafik, tidak bertemu lagi dengan orang-orang yang suka hasud,
menyebarkan berita-berita hoax, maka orang yang beriman ini tenang meninggalkan dunia ini. Lalu yang kedua apa ya Rasul? Wal mustarah al-abdul fajir, orang-orang yang ahli maksiat, hobi maksiat ketika hidup di dunianya. Ketika mereka meninggalkan dunia ini, yang istirahat adalah al-ibad, masyarakat tenang. Maka jangan heran para jamaah, ketika ada pengumuman si fulan meninggal dunia, jawaban yang terbaik adalah innalillah. Tapi dijawab alhamdulillah. Kalau dia hidup, masya Allah, LPG, ada LPG, hilang LPG. Ada sepeda, hilang sepeda. Ada burung, hilang burung. Masyarakat tenang. Karena apa? Orang-orang yang ketika hidupnya menuruti hawa nafsu, mereka tidak mengenal hukum para jamaah. Bekerja, mencari harta benda, tidak tahu halal haram, seenaknya sendiri, tidak takut menzalimi orang lainnya. Menjadi seorang pengusaha, merambah hutan, menebang hutan seenaknya, merusak alam, lautan, daratan, menggali berbagai macam kandungan alam, mengeksploitasi. Serakahnya bukan main. Allah Subhanahu wa taala menegaskan darul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak nyata kerusakan di darat, di laut, karena ulah tangan-tangan manusia. Al-abdul fajir. Kalau orang-orang seperti ini para jamaah meninggal, yang istirahat, yang tenang al-ubad wal bilad, dan negara. Dulu ada peristiwa bom di mana-mana. Badan intelijen nasional pasti akan sangat heboh. Masyarakat tidak tenang. Akan tetapi kalau sudah meninggal, alhamdulillah tenang. Wasyajarah, tumbuh-tumbuhan itu juga ikut sedang para jamaah. Di dalam hadis ini berarti tumbuh-tumbuhan alam sekitarnya ini yusabbihu lillahi ma fis samawati, mereka itu bertasbih para jemaah. Jadi kalau mereka ditebang juga tentu. Wasyajarah wadawab, bahkan binatang-binatang melata. Kalau orang-orang yang abdul fajir meninggal dunia ini, mereka istirahat dari tangan-tangan jahilnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga materi khutbah yang sekelumit yang kami sampaikan ini ada guna manfaatnya dan dapat menancapkan keimanan mengkristal di dalam hati kita, mengorbankan segala jiwa dan raga untuk syiar agama Islam. Akhlakul karimah tetap kita jaga sampai anak-anak cucu kita. Amal-amalan soleh tetap terus akan kita wariskan kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, keluarga kita. Meskipun kita dicelah, tidak apa-apa para jamaah. Al-mu'min alladzina yukhaliduna an-nasa wa yasbir ala adzahum, orang yang beriman, yang alladzina yukhaliduna an-nas, yang mau berhubungan dengan manusia lain, wa yasbir ala adzahum, dan sabar terhadap segala fitnahan, hujatan, fitnah dan macam-macam, tetap sabar. Huwa a'dhamu ajra, kata Nabi, pahalanya lebih
utama daripada orang yang beriman. Alladzina la yukhalitun nanas, orang yang beriman tapi nggak mau berhubungan dengan manusia lain. Wala yasbir ala adahum, gak sabar karo berbagai macam fitnah yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman, yang kuat mentalnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita, dan kita kembali kepada Allah menuju ila rahmatillah. Amin amin ya rabbal alamin.